Om Swastiastu. Hai guys. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang NATO. Dan sebelum kami melanjutkan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai guys, perkenalkan nama aku Nikomang Desi Arianti, nomor absen 26. Hai guys, perkenalkan nama aku Nikada Ioni Arita Puruli, aku nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Tadrianata Litundala, absen 2. Perkenalkan, nama saya Imadi Satria Kusuma absen 11. Dan perkenalkan, nama saya Iwan Didi Pramana Diananta, absen 18. Di sini, Ngurah akan menjelaskan apa itu NATO. NATO. Apa itu NATO? NATO merupakan singkatan dari North Atlantic Treaty Organization yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO kerap juga dikenal sebagai Aliansi Atlantik Utara. NATO merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk keamanan bersama para anggotanya. Pada awalnya, NATO dibentuk untuk menekan pengaruh komunis dari Uni Soviet dari saingannya yaitu Fakta Warsawa pada era Perang Dingin. NATO merupakan sebuah organisasi militer internasional yang terdiri dari 2 negara Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama. Persetujuan Atlantik Utara ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Di sini, Desi dan Nedi akan menjelaskan sejarah dan latar belakang NATO. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang terbentuknya NATO. Pada saat Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang berpaham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis dalam blok sekutu. Sebenarnya, demokrasi liberal atau liberalisme dan komunisme merupakan dua paham yang saling bertentangan. Tetapi, dalam Perang Dunia II, keduanya bersatu. Hal itu karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu fasisisme. Setelah musuh bersama tersebut berhasil dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Pertentangan tersebut kemudian menimbulkan dua blok, yaitu blok Barat atau AS dan blok Timur Uni Soviet, dan dikenal dengan Perang Dingin, yaitu The Cold War. Organisasi NATO terbentuk sebagai bagian dari Perang Dingin yang terjadi antara blok Barat dan blok Timur. NATO merupakan organisasi regional yang menitik beratkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. NATO didirikan akibat makin meluasnya pengaruh Uni Soviet dengan komunismenya di Eropa Barat serta memuncaknya ketegangan dan persaingan negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, untuk menghambat pengaruh paham komunis tersebut, negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal menandatangani naskah Perjanjian Atlantik Utara pada 4 April 1949 di Brussels, Belgia. Lalu, Yoni dan Satria akan menjelaskan prinsip NATO. Pada perkembangannya, NATO memiliki partner countries yang bekerja sama dalam menghadapi tantangan, permasalahan pertahanan, dan keamanan internasional. Partner countries merupakan gabungan negara-negara dan anggota organisasi internasional yang bekerja sama dengan NATO sebagai status non-anggota. Adapun 4 prinsip NATO, yang pertama itu ada demokrasi. NATO menjalankan organisasi dan menggunakan demokratis sebagai pengambil keputusan. Yang kedua itu ada kebebasan. NATO berkomitmen untuk menghargai setiap kebebasan negara-negara anggota. Di sini saya akan melanjutkan 4 prinsip NATO. Yang ketiga ada solidaritas. NATO selalu menjaga solidaritas untuk negara-negara anggotanya dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat ada transpacific, membentuk hubungan keamanan antara wilayah-wilayah negara di Atlantik Utara. Setelah Perang Dingin, NATO kembali menjadi organisasi yang utama pengamanan kooperatif yang mandatnya mencakup 2 bidang utama. Yang pertama, mendorong dialog dan kerjasama dengan mantan musuh dalam Fakta Warsawa. Yang kedua, menangani konflik di wilayah pinggiran Eropa seperti di Balkan.
Tujuan didirikannya NATO adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. NATO juga berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan menghindari terjadinya konflik atau perang. Adapun lebih lengkapnya, tujuan NATO yaitu yang pertama menyelesaikan persengketaan secara damai, yang kedua mencegah penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional, yang ketiga menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, yang keempat meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO, yang kelima membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Adapun beberapa struktur dan cara kerja dari NATO, ada beberapa badan utama dalam NATO antara lain. Yang pertama, Dewan Atlantik Utara atau NAC merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di NATO. Semua keputusan strategis dibuat berdasarkan konsensus di antara negara anggota. Yang kedua, Sekretaris Jenderal NATO, pemimpin administratif dan juru bicara utama NATO yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi organisasi. Di sini saya akan melanjutkan beberapa struktur dan cara kerja dari NATO. Yang ketiga itu ada Komite Militer NATO, yaitu mengawasi kebijakan pertahanan dan memberikan rekomendasi kepada NAC mengenai strategi militer. Yang keempat itu ada pasukan dan komando NATO, yaitu bertugas dalam operasi militer termasuk pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan operasi keamanan global. Daftar anggota NATO. Yang pertama adalah Yunani gabung pada 1952, yang kedua Turki 1952, yang ketiga Jerman sebagai Jerman Barat gabung pada 1955, yang keempat Spanyol gabung pada 1982, yang kelima Republik Ceko gabung pada 1990, yang keenam Hungaria gabung pada 1990, yang ketujuh Polandia gabung pada 1990, yang kedelapan Bulgaria gabung pada 2004, yang ke-9 Estonia gabung pada 2004, yang ke-10 Slovenia gabung pada 2004, yang ke-11 Latvia yaitu gabung pada 2004, yang ke-12 Lituania gabung pada 2004, yang ke-13 Rumania gabung pada 2004, yang ke-14 Slovakia gabung pada 2004, yang ke-15 Albania gabung pada 2009, yang ke-16 Kroasia gabung pada 2009, yang ke-17 Montenegro gabung pada 2017, yang ke-18 Makedonia Utara gabung pada 2020, yang ke-19 Belgia, yang ke-20 Kanada, yang ke-21 Denmark, yang ke-22 Prancis, yang ke-23 Islandia, yang ke-24 Italia, yang ke-25 Luxembourg, yang ke-26 Belanda, yang ke-27 Norwegia, yang ke-28 Portugal, yang ke-29 Inggris Raya, dan yang terakhir adalah 30 Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kami, semoga seluruh penjelasan ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, sekian, terima kasih.